ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, kita sudah tilawah dan insya Allah akan dilanjut dengan sedikit penafsiran Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, Bun. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu jadilah qawwamina lillah, orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran lillah karena Allah. Syuhada bil qist, menjadi saksi ya. Syuhada menjadi saksi bil qist, dengan adil. Wala yajrimannakum, jangan sekali-kali wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sekali-kali karena kebencianmu terhadap suatu kaum, karena ada rasa benci ya terhadap suatu kaum, ala alla ta'dilu, mendorong untuk berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena dengan adil lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabir, Allah itu maha mengetahui, bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Jadi dalam Quran Surah Al-Ma'idah ya ayat 8 ini ada asbabun nuzulnya ya, ada asbabun nuzulnya. Kita lihat surah Al-Maidah ayat 8 ini diturunkan kepada Rasulullah ketika orang-orang Yahudi akan membunuh Rasul gitu ya. Orang Yahudi akan membunuh Rasul. Misalnya di sini dikatakan Al-Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa Husain menceritakan kepada kami, ia berkata Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Jurayj, dari Ibnu Katsir tentang firman Allah gitu ya, bahwa Ibnu Jurayj menyebutkan turunnya Quran surah Al-Maidah ayat 8 ini diturunkan kepada kaum Yahudi Khaybar yang hendak membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam Ibnu Katsir disampaikan Rasulullah pergi ke orang-orang Yahudi ingin meminta pertolongan kepada mereka gitu ya, Yahudi Khaybar, tentang diat. Kemudian mereka hendak membunuh Rasulullah. Oleh karena itu di sini ada wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sekali-kali karena kebencianmu ya terhadap suatu kaum, ala alla ta'dilu, sehingga mendorong kamu tidak adil terhadap kaum tersebut. Jadi kita lihat gitu ya secara tafsir mufradatnya dulu.
Al-qawwam ya, tadi kunu qawwam. Qawwam itu al-qawwam bisyai, orang yang melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Orang yang melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Makanya dalam Al-Qur'an gini ya, aqimus shalah, ada aqim. Aqim itu misalkan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Qawwam. Syuhada bil qist. Syuhada itu artinya saksi gitu ya. Bil qisti, yang menunaikan kesaksian dengan adil, tidak belah belah. Wala yajrimannakum. Jangan sesuatu mendorong kamu asyanaan. Asyanaan itu artinya permusuhan atau kebencian. Al-khabir, yang maha mengetahui secara detail, secara tepat. Ini ada tafsirnya ya, berbagai penafsiran Quran surah Al-Maidah ayat 8. Jadi setelah Allah memerintahkan ya kepada hambanya yang mukmin di ayat sebelumnya supaya memenuhi janji ya, supaya memenuhi janji secara umum, kemudian Allah menyebutkan karunia gitu ya, karunia atau kenikmatan kepada umat Islam dengan memberikan halal bagi mereka makanan-makanan yang baik, makan makanan yang disembelih oleh ahli kitab, dan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab. Nah, maka dalam ayat ini Allah menerangkan tentang bagaimana sebaiknya kita ya berlaku terhadap orang lain, baik mereka itu ahli kitab atau musuh kita misalnya, atau sahabat, atau kepada saudara kerabat gitu. Bagaimana mesti berlaku. Di sini dalam Muhammad Sya'rawi, dalam tafsir Sya'rawi menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, ketika Allah menyeru dengan hai orang-orang yang beriman. Nah, itu maka perintah itu khusus hanya diwajibkan bagi orang yang beriman. Jadi seolah-olah Allah menerangkan, wahai orang yang mengimaniku sebagai Tuhan, laksanakan, ambillah ajaranku gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Kalau Allah biasanya menyapa dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka hal itu digunakan oleh Allah ketika ingin menarik perhatian seluruh makhluk. Dia mah berlaku untuk seluruh makhluk ya ayyuhan nas mah gitu ya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu khusus perintah itu untuk orang yang beriman. Nah, jadi seruan yang menuntut setiap mukmin untuk mendengar taklif dari Allah yang mereka meyakini keberadaan Allah. Nah, itu jadi tafsir ya ayyuhalladzina amanu seperti itu. Kemudian kunu qawwamin. Qawwam itu adalah kalau bahasa Indonesianya superlatif gitu ya. Kalau qaim itu hanya berdiri, kalau qawwam banyak berdiri. Qaim misalkan hanya melakukan sholat, qawwam itu ya sudah sholatnya itu udah menjadi sebuah kebutuhan gitu. Bukan hanya melakukan tapi mendirikan. Misalnya dalam bahasa Arab gening ada kalau najir itu orang yang tukang itu ya yang bisa itukan kayu, misalkan ya tukang yang mengambil kayu untuk dilubangi jadi pintu misalkan. Tapi kalau najar, nah itu udah ahlinya, itu udah ahlinya. Jadi bentuk qawwam, nah seperti itu adalah sudah ahli gitu. Kalau tadi misalkan dicontohkan beda antara qaim dengan qawwam. Jadi Allah intinya di sini menjelaskan bahwa wahai hambaku gitu ya. Wahai hambaku, jadikanlah setiap perbuatanmu karena aku gitu, karena Allah. Janganlah kamu hanya menjadi qaim. Jadi jangan hanya menjadi qaim tetapi harus jadi qawwam. Jadi qawwam itu artinya selama kamu memiliki kemampuan untuk berbuat, berbuatlah gitu. Jadi jangan kamu itu melakukan sesuatu hanya sekedar untuk kebutuhanmu saja.
Tetapi berbuatlah sekemampuanmu gitu ya. Kalau misalkan seseorang hanya sholat, misalnya hanya menggugurkan kewajiban, hanya memenuhi sekedar kebutuhan, maka itu akan berbeda dengan orang yang betul-betul gitu melakukan sholat itu karena Allah gitu, betul-betul gitu mendirikan gitu. Mudah-mudahan kita sudah termasuk orang yang qawwam gitu ya, bahwa melakukan itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tetapi betul-betul dilakukan sepenuh hati karena Allah gitu. Segala sesuatu itu dilakukan sepenuh hati karena Allah. Kemudian pada ayat selanjutnya di sini syuhada bil qist. Syuhada itu tadi ya, syuhada itu adalah bersaksi gitu ya, bil qist dengan adil. Dalam hal ini di sini intinya bahwa ketika kita gitu ya ketika menjadi seorang saksi harus betul-betul adil, betul-betul kistun gitu ya, adil. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang mukmin dalam melaksanakan pekerjaan itu harus dengan cermat gitu ya, dengan jujur, dengan ikhlas karena Allah, karena dengan seperti itu bisa menghasilkan gitu ya, bisa sukses gitu. Dalam penyaksian harus adil tanpa memandang siapa itu orangnya. Walaupun dalam syuhada abil kisti itu, walaupun dia keputusan kita menguntungkan lawan, tapi harus ditegakkan gitu. Ataupun keputusan tersebut merugikan sahabat gitu ya, merugikan keluarga kita, dalam persaksian harus adil gitu. Jangan memandang siapa, kan terkadang manusia mah oh ini lawan saya gitu. Jadi ada kecenderungan ingin puas gitu ya, ingin putusan itu ingin sesuatu yang ya merugikan orang tersebut. Pedah ieu mah sahabat, kerabat gitu ya. Kadang keputusan yang diambil itu ya yang menguntungkan gitu ya. Tidak mau sesuatu yang buruk. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau dalam Abu Ja'far mah di sini disampaikan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah kalian itu menjadikan ya di antara akhlak atau sifat kita itu adalah menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi yang adil terhadap musuh-musuh dan sahabat kalian. Jangan berlaku jahat dalam memutuskan sebuah perkara sehingga melewati yang dibatasi gitu ya, apalagi berkaitan dengan musuh tadi. Jadi jangan sembarangan terhadap apa yang dibatasi berupa hukum-hukum Allah gitu ya, berupa batas-batas hak-hak Allah terhadap sahabat kalian gitu. Karena persahabatan sehingga keputusan menjadi baik, karena musuh keputusan menjadi buruk. Itu Allah udah tahu gitu ya, diwanti-wanti dalam Al-Qur'an. Jadi harusnya seperti itu. Di sini kalau menurut Buya Hamka ya, dalam tafsir Al-Ajhar menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah ketika seorang mukmin ya diminta kesaksian, misalnya kita diminta kesaksian dalam suatu hal atau suatu perkara, ini menurut Buya Hamka, hendaklah memberikan kesaksian yang sebenarnya gitu tadi, yang adil, tidak bolak-belok karena pengaruh sayang, karena pengaruh benci, karena ini lawan, karena ini kawan, karena yang dihadapi tadi misalkan apakah ini kaya karena segen dengan kayanya, atau miskin kita kasihan dia miskin gitu ya, kaya segen dengan kekayaannya sehingga putusannya jadi gak benar gitu ya, miskin kasihan dia miskin sehingga keputusannya jadi nggak benar. Jadi katakan apa yang kamu tahu gitu, katakan yang sebenarnya walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak kau senangi atau malahan merugikan orang yang kau senangi.
Jadi berulang-ulang gitu ya, di sini disampaikan dalam tafsir. Intinya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali karena kebencian kita terhadap sesuatu mendorong tidak adil. Jadi di sini Asy-Sya'rawi gitu ya menjelaskan bahwa keadilan yang ingin kamu tegakkan itu intinya jangan sampai terpengaruh oleh hawa nafsu. Jangan sampai terpengaruh oleh hawa nafsu kita gitu. Seandainya yang dipersaksikan itu adalah musuh ya, yang kita berikan kesaksian itu adalah musuh, maka intinya harus lebih hati-hati dalam menegakkan keadilan. Karena sering terjadi kebencian terhadap seseorang menyebabkan tidak adil. Makanya oleh Allah diberi peringatan seperti itu. Jadi menurut Ja'far tadi bahwa jangan sekali-kali kebencian kita terhadap sesuatu membuat tidak adil dalam hukum ya, dalam perlakuan, jangan berbuat jahat karena permusuhan. Nah, di sini disimpulkan ya bahwa menurut Hamka dan dalam tafsir Al-Ajharnya beliau menjelaskan misalnya gini, tafsir Al-Ajhar Buya Hamka menjelaskan misalnya orang yang akan engkau berikan kesaksianmu atasnya itu dulu pernah menyakitimu misalkan. Jadi orang yang akan diberikan kesaksian itu dulu pernah menyakiti gitu. Janganlah karena pernah menyakiti kita benci menyebabkan kita memberikan saksi dusta gitu. Supaya lepas sakit hatinya, dendamnya lepas misalnya. Sehingga tidak bisa berlaku adil. Kebenaran yang ada pada orang tersebut jangan dihianati karena rasa bencimu, kalau kata Buya Hamka gitu ya. Kebenaran yang ada pada orang tersebut jangan kita hianati karena rasa benci. Karena kebenaran akan kekal gitu. Sedangkan rasa benci adalah hawa nafsu yang suatu waktu bisa mereda gitu. Nah, ini nyambung yang adilu, berbuat adilah huwa aqrabu littaqwa, karena dengan adil lebih dekat dengan takwa. Jadi di sini bahwa usaha mencapai kedudukan takwa itu diperintahkan dalam kalimat bertakwalah kepada Allah. Nah, misalkan ketika kita adil ya terhadap kita berlaku adil terhadap musuh, maka itu akan mengetuk pintu hati musuh tersebut. Ketika kita adil ya terhadap musuh kita misalkan, dia akan berkata dalam hatinya, oh iya ya, seorang muslim itu ternyata tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Jadi dia akan tertarik gitu ya. Tetapi ketika musuh misalnya melihat bahwa kita zolim misalkan, tidak menunjukkan yang benar gitu, itu sama artinya kita mendorong orang tersebut untuk tetap kafir gitu, karena dia akan tahu bahwa oh ternyata muslim itu ya sama mengikuti hawa nafsunya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dengan berlaku adil itu akan lebih dekat dengan takwa. Jadi orang yang kafir yang menjadi lebih dekat untuk bertakwa. Nah, itu menurut salah satu mufassir. Terakhir untuk menurut Quraisy Shihab gitu ya. Kalau pendapat Bapak Quraisy Shihab tentang Al-Maidah ayat 8 ini dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Jadi jika ada agama yang menjadikan kasih ya sebagai tuntunan tertinggi, ya bahwa adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wag'u syai'in fi mahallihi. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan adil kita bisa mencurahkan kasih kepadanya. Jadi intinya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman berlaku adil karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal. Supaya tercapai tentram, makmur, bahagia dunia akhirat, maka berlaku adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan takwa kepada Allah. Ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja ya yang bisa disampaikan.
bahwa intinya jangan sampai karena ada rasa benci tadi ya membawa jauh kita dari Allah, bahwa kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan gitu ya. Nah seperti itu, jangan sampai zolim, karena zolim itu adalah puncak maksiat kepada Allah. Wattaqullah, di sini di akhir ayat Allah kan bahwa ketika ada wattaqullah itu pasti manusia itu memang bakal, ketika dalam Al-Quran ya ada kata-kata wattaqullah, manusia itu akan lebih dekat gitu ya melakukan hal itu gitu. Hati-hati, kalau di bahasa kita kan kata Allah itu wattaqullah itu hati-hati gitu. Karena manusia itu memang sering terjerumus pada hal itu gitu. Ketika kita benci terhadap seseorang, maka kesaksiannya itu ya tadi gitu. Gak mau jujur gitu terhadap kesaksiannya gitu. Nah, jadi di sini di akhir Allah khabir, bahwa Allah itu tidak hanya sekedar alim gitu ya. Allah itu khabir. Khabir itu tahu gerak hatimu gitu ya. Ketika engkau memberikan keputusan apakah itu berdasarkan kebencian atau apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini ada nilai-nilai kejujuran gitu ya, bahwa sepahit apapun kejujuran itu harus ditegakkan, karena bahaya ketika sebaliknya dusta ya, akan membahayakan diri, tidak akan dipercaya orang lain, di akhirat akan disiksa, membahayakan orang lain juga, dan lain sebagainya. Tetapi insya Allah gitu ya, dengan kejujuran akan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur ya, akan dimuliakan Allah, akan diampuni dosa-dosa oleh Allah, mendapatkan ketenangan, akan terhindar dari bencana. Ketika di akhirat akan bersama para nabi dan para syuhada. Mudah-mudahan kita meraih sukses dunia akhirat atas kejujuran kita semua gitu ya. Nah, itu nilai-nilai, juga ada nilai keikhlasan. Dalam ayat tersebut ada nilai-nilai keikhlasan gitu ya, bahwa kita keutamaan ikhlas itu kita tahu. Dengan ikhlas akan mendapatkan pertolongan Allah, akan selamat dari siksa di akhirat, memperoleh derajat yang tinggi, selamat dari kesesatan dunia, kehidupan kita lebih terarah, kita akan dicintai oleh penghuni langit gitu ya dengan ikhlas, akan dihormati manusia, terlepas dari kesulitan dunia, akan mendatangkan tenang, bahagia, merasakan indahnya iman, dan benci terhadap kedurhakaan. Nah, itu. Jadi ada nilai jujur, nilai ikhlas, dan terakhir adalah nilai adil. Nah, nilai adil tadi, wat usyai'in fi mahallihi, bahwa kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keutamaan adil akan dicintai Allah, berada paling dekat di sisi ya, bagi pemimpin yang adil di sisi Allah itu ketika kita menjadi pemimpin yang adil akan berada paling dekat dengan Allah. Ketika kita satu hari bertugas menjadi pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Ini ada hadisnya ya, bahwa yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sanah. Satu hari ya dari tugas pemimpin yang adil lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Itu hadis riwayat Baihaqi gitu ya. Subhanallah. Makanya kita harus menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak memandang apa-apa gitu ya. Seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah, semakin ya ibadah kita semakin benar gitu ya, sholat kita semakin khusyuk, tilawah kita semakin khusyuk. Nah, mudah-mudahan kita sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bunda Fenty. Ini kemana Bu Zifronya? Mungkin Bu Juro, punten. Terpental. Silakan ditutup aja Bu. Itu juga termasuk itu ya, apa namanya, intinya tidak boleh membela yang salah gitu ya Bunda ya. Iya betul Bun. Kalau di kelas gini kita sok apa namanya? Jadi Membela yang salah. iya, jangan membela yang salah, intinya seperti itu. Berarti tidak adil begitu. Iya, berarti tidak adil. Jadi jangan karena ada rasa benci tadi. Walaya jarimannakum syana'anu qaumin, karena rasa benci kita terhadap sesuatu sehingga tadi misalkan walaupun salah, Benar pun disalahkan kan. walaupun benar disalahkan misalnya. Ya. Karena kita senang sahabat kita walaupun salah dibenarkan misalnya. Hadis siapa Bunda Fenty? Gimana Bun? Pernah gitu ya. Hadis siapa tadi? Baihaqi yang adil bukan Bun? Ya, betul. Iya, hadis Baihaqi Bun, itu untuk para kepala sekolah ya, para pimpinan-pimpinan, mungkin itu bisa dijadikan pelajaran hadis riwayat Baihaqi bahwa tadi ketika seseorang pemimpin adil, berlaku adil ya, lebih baik satu saja dia, kan itu susah mencari sosok pemimpin yang adil, itu kan susah. Iya, betul. Lebih baik daripada jadi keutamaannya itu, jadi melihat keutamaannya itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi betapa susahnya kan? Iya. Ya, benar. Jazakillah khairan jaza kepada Bunda Fenty yang telah menyampaikan pencerahannya dari tafsir ayat ke-8 surat Al-Maidah. Semoga kita sekalian bisa surat An-Naziat. Bunda itu ya, lupa. Iya. Ini maaf tadi saya terpental. Silakan Bunda Juro. Ya. Semoga kita semuanya bisa mengikuti atau melaksanakan apa yang telah diamanatkan dari ayat itu, yaitu berbuat adil dimanapun kita dan dalam posisi atau dalam keadaan apapun. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu penggiat kajian subuh yang dirahmati Allah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:57, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi ini dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri, astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiro, Bunda Juro, Bunda Fenty, Bunda Hajah Nunung, dan semua yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini juga diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, tetap istiqomah untuk selalu hadir di Zoom ini. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Amin ya Allah. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin ruangan ya. Mohon maaf Bunda Juro. Tadi tuh saya ngebuka mood, tapi kok kenapa jadi nggak ada suara? Yang Bunda Juro ngebuka mood. Nggak tahu tadi kenapa ya, kayak terpental gitu. Ya.